Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Tiga pemain kembali bergabung skuad Garuda dalam latihan persiapan jelang babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Gianyar, Bali. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana menyegel 2 gerai minimarket di Desa Baju Biru, Kecamatan Negara, dan Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Jembrana. Jangan lewatkan mencoba kuliner khas Jembrana, nasi lawar jukut gonde. Sidang perkara dugaan pemalsuan sisilah keluarga yang menyeret nenek berusia 92 tahun dan 16 terdakwa lainnya kembali digelar di Pengadilan Negeri Denpasar. Ninyoman Reja dan para terdakwa lainnya diperkirakan kembali menjalani proses persidangan panjang di pengadilan setelah jaksa menolak eksepsi yang diajukan kuasa hukum para terdakwa. Jaksa menilai seluruh dakwaan telah cermat dan sesuai ketentuan hukum pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Maka dari itu jaksa meminta majelis hakim untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara. Bahwa perkara tersebut kan dibilang prejudicial gesil, tapi kan sekarang perdatanya yang dulu itu kan sudah inkrah, sudah putus. Jadi perkara pidana yang sedang kita hadapi sekarang yang ada kaitan dengan perkara perdata. Kan itu alasan dia prejudicial gesil. Kemudian kalau masalah dakwaan dibilang tidak dapat diterima atau absurdable, dia juga tidak menguraikan di mana absurdable-nya nggak ada. Kita juga buat dakwaan sudah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2. Itu aja. Jadi tetap ya sesuai dakwaan awal, Pak. Pada prinsipnya kami kan tetap sesuai dengan eksepsi bahwa perkara ini dalam persoalan perdatanya belum ada menang dan belum ada kalah, karena putusan dari Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung dinyatakan NU. Artinya persoalan keperdataannya belum terselesaikan. Jadi kami tetap berpendapat bahwa harusnya perdata dulu diselesaikan. Gitu. Ya, itu Pak. Berarti harusnya perdata dulu diselesaikan baru ini. Ya, baru sesuai dengan asasnya kan baru kalau sudah jelas proses perdataannya baru pidananya. Persidangan kasus ini akan kembali dilanjutkan pada 5 Juni mendatang dengan agenda putusan setelah majelis hakim. Sidang perkara ini sempat viral di media sosial dan menyita perhatian publik. Mengingat dari 17 terdakwa, 1 orang diantaranya nenek berusia 92 tahun. Mereka diduga sengaja memasukkan sisilah keluarga untuk mendapatkan warisan. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Program makan bergizi gratis sudah berlangsung di Kecamatan Tebuku, Bangli. Siswa menyambut baik program ini, khususnya siswa kurang mampu. Di SMP Negeri 1 Bangli, program makanan bergizi gratis sejak 19 Mei lalu dan sejauh ini tidak menemui kendala pendistribusian maupun kualitas menu makanan. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tebuku, Iputu Eka Pratjana mengatakan, bagi siswa kurang mampu, program ini sangat bermanfaat karena asupan gizi mereka sehari-hari sangat minim. Harapannya kegiatan MBG ini tetap berlanjut karena ini sangat bermanfaat kepada anak-anak kami di SMP 1 Temuku, terutama dari mungkin perbaikan gizi anak-anak yang di rumahnya yang kebanyakan rata-rata kasihnya anak yang tidak mampu. Begitu kita lihat anak itu makan lahap sekali, sampai terketuk kadang-kadang hati tiang melihat anak-anak itu begitu menikmati sekali makanan yang sudah disajikan. Siswa mendapat makanan saat jam istirahat pertama, karena pagi hari sebagian besar dari mereka tidak sarapan di rumah.
Menu makanan bervariasi sesuai standar gizi yang ditentukan. Namun sekolah berharap menu makanan lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Program makan bergizi gratis di Kecamatan Tebuku, tahap awal baru bisa dinikmati sekitar 1.300 siswa, mulai dari tingkat PAUD hingga SMP. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Pangdam 9 Udayana meresmikan Panti Asuhan Yapenatim Putri yang ada di lingkungan Kelurahan Samprangan Gianyar. Pangdam bersama Danrem 163 Wirasatya mengapresiasi bangunan asrama Panti Asuhan Putri di Yayasan Yapenatim di Kelurahan Gianyar. Panti Asuhan Yapenatim Putri ini memiliki 20 kamar tidur dan ruang belajar sehingga anak-anak di panti ini bisa hidup layak dan belajar untuk meraih masa depan yang lebih baik. Penghuni panti berjumlah 20 santri. Mereka berasal dari Pulau Jawa dan sekitarnya. Dalam kesempatan ini, Pangdam juga menyerahkan bantuan peralatan belajar dan alat memasak. Saya kira ini program yang positif sekali, semua program yang positif ini kita lanjutkan dan ini mendapat dukungan dari komando atas, dalam ini Bapak Kasat. Siap. Kita harapkan ini selanjutnya pejabat-pejabat yang menduduki stakeholder siapapun harus bisa menindaklanjuti ini dengan baik. Saya sangat senang fasilitas di sini cukup baik, higienis dalam menata lingkungan, kemudian untuk situasi belajar juga kondusif, dan ini harapan kita, ini keadaan ini terjaga seterusnya. Selain meresmikan asrama putri Panti Asuhan Yapenatim, Pangdam beserta rombongan juga meninjau Kodim 1616 Gianyar, serta mendatangi kantor Bupati untuk bersilaturahmi dengan Bupati Gianyar, serta pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.